Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Ortopedagogik yang beranggotakan saya sendiri, Sarah Filina Azuhra, dengan NIM 21003235. Selanjutnya Rahmah Nazila Pane dengan NIM 21003046. Baiklah, materi pertama yaitu program pembelajaran individual. Pengertiannya yaitu salah satu bentuk pelayanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus usia dini adalah dengan memberikan program pendidikan yang diindividualkan. Program pembelajaran individual merupakan rumusan program pembelajaran yang disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil asesmen terhadap kemampuan individu anak yang tergambar dalam profil anak. PPI merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus yang bersifat heterogen, baik dalam hal jenis maupun kemampuannya. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, membantu guru mengadaptasikan program umum atau program khusus bagi ABK yang didasarkan kekuatan, kelemahan, atau minat mereka. Yang kedua, memberikan layanan pendidikan bagi anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak usia dini. Yang ketiga, memberikan bantuan berupa bimbingan fleksibel terhadap anak dan orang tua. Langkah-langkah merumuskan PPI. Yang pertama, membentuk tim PPI. Tim penyusun PPI terdiri atas guru kelas, guru bidang studi, kepala sekolah, guru pendamping khusus, orang tua atau tenaga ahli lain yang ada dan terkait dengan kondisi anak. Kedua, menilai kekuatan, kelemahan, minat, dan kebutuhan anak dari berbagai aspek, perkembangan, emosi, sosialisasi, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan lain-lain. Ketiga, mengembangkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Keempat, merancang metode dan prosedur pencapaian tujuan dan menentukan metode evaluasi yang dapat dipergunakan untuk menentukan kemajuan anak. Dalam PPI, menurut Kitano dan Kirby, hendaknya memuat beberapa pernyataan yaitu: pertama, identitas anak. Kedua, taraf kemampuan anak usia dini saat ini. Ketiga, tujuan umum yang akan dicapai dalam 1 tahun. Selanjutnya, tujuan jangka pendek atau tujuan pembelajaran khusus, proyeksi waktu pelaksanaan program, pendekatan dan metode, prosedur evaluasi FO. Materi yang kedua yaitu program khusus, bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi anak mencapai kemandirian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pertama, tunanetra. Bertujuan agar tunanetra dapat mengenali dan memasuki setiap lingkungan dan objek yang sudah dikenal maupun lingkungan baru dengan aman, mandiri, dan fleksibel. Ruang lingkup orientasi mobilitas. Konsep ruang meliputi: pertama, pembentukan konsep-konsep yang berhubungan dengan posisi, lokasi, arah, dan jarak. Kedua, orientasi ruang, keterampilan berpindah tempat dengan atau tanpa alat, menggunakan alat transportasi, aktivitas di luar sekolah, kesenian, dan lain-lain. Kedua, tunarungu. Tujuannya adalah agar anak tunarungu meminimalisir dari cara hidup yang selalu tergantung pada daya penglihatan saja. Yang kedua, agar kehidupan emosi anak tunarungu berkembang seimbang. Yang ketiga, agar penyesuaian diri anak tunarungu menjadi lebih luas. Keempat, agar anak tunarungu dapat mengadakan kontak atau komunikasi lebih baik dengan masyarakat yang mendengar. Kelima, agar anak tunarungu dapat membentuk sikap yang lebih baik dan cara bicara lebih jelas. Selanjutnya, ruang lingkup pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama. Yang pertama, minat, yaitu minat terhadap bunyi latar belakang, minat terhadap latihan bunyi, minat terhadap penggunaan alat bantu dengar. Yang kedua, persepsi bunyi dan irama, yaitu membedakan ada dan tidak ada bunyi, mengenal sumber bunyi, menghitung bunyi, membedakan sumber bunyi, mengikuti irama, memainkan alat musik, serta mengekspresikan gerak. Kemudian, persepsi bunyi bahasa, yaitu menyadari ada dan tidak ada suara, mengetahui arah suara, membedakan panjang pendek suara, serta membedakan keras lembutnya suara. Yang ketiga, tunagrahita, pengembangan diri,
Tunagrahita bertujuan untuk mengembangkan atau mengaktualisasikan kemampuan anak tunagrahita, baik fisik, intelektual, sosial, dan emosi, agar anak mampu melakukan keterampilan hidup sehari-hari di masyarakat tanpa banyak bantuan orang lain. Kemudian pengembangan diri dan gerak. Untuk memberikan bekal dan kemampuan gerak yang dapat mengantarkan anak untuk mengadakan partisipasi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan lingkungannya secara lebih wajar. Selanjutnya, ruang lingkup pengembangan diri. Pertama, merawat diri. Contohnya makan, minum, kebersihan badan. Kedua, mengurus diri, yaitu berpakaian, berhias. Yang ketiga, menolong diri, yaitu menghindari dan mengendalikan bahaya. Yang keempat, komunikasi, yaitu memahami pesan, menjawab pertanyaan. Selanjutnya, sosialisasi, yaitu keterampilan berinteraksi, bermain, dan berpartisipasi dalam kelompok. Kemudian keterampilan, contohnya kegiatan rumah dan menggunakan uang. Selanjutnya, penggunaan waktu luang, yaitu olahraga, seni, rekreasi, dan lain-lain. Kemudian ruang lingkup pengembangan diri dan gerak. Pertama, melatih otot. Kedua, memperbaiki gerak pada persendian. Ketiga, memperbaiki koordinasi gerak tubuh. Keempat, mengembangkan gerak melalui terapi. Yang kelima, melakukan gerak sesuai dengan fungsinya. Dan yang selanjutnya, melakukan gerak serasi, wajar dan optimal, dan rasa percaya diri, serta keberanian. Keempat, bina komunikasi dan interaksi sosial. Ruang lingkup bina komunikasi dan interaksi sosial. Kemampuan komunikasi yaitu lisan, kemudian tertulis, kemampuan sosialisasi, selanjutnya tata tertib di rumah, sekolah, dan masyarakat, kemudian jujur, disiplin, bertoleransi, menjaga harmonisasi, serta yang terakhir memahami perbedaan dan persamaan dengan orang lain. Sekian materi dari kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.